Teman-teman masuk web e-faktur, tampilan seperti ini ya, sudah login, saya anggap semuanya bisa. Lalu pilih menu paling bawah, yaitu ada download CSV pre-populate. Akan muncul menu seperti ini, pilih jenis dokumen. Pilih dulu bulannya ya, bulannya berapa yang mau diambil, tahunnya tahun berapa. Lalu pilih jenis dokumen BC 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa, doa saya untuk kita semua, semoga imun kita kuat, kita selalu sehat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan membahas mengenai e-faktur 3.1, terutama mengenai kode faktur 070 atau khususnya kawasan berikat ya. Jadi di e-faktur terbaru 3.1 itu sudah ada menu baru ya, namanya SPPB. Itu harus diinput ketika kita harus membuat kode faktur dengan 070. Kalau enggak ya pasti nggak valid ya, batal, nggak bisa diterbitkan. Bagaimana caranya? Singkat saja, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update mengenai perihal perpajakan. Semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, singkat saja langsung kita mulai. Saya coba simulasikan nanti ya, yaitu pre-populate BC 4.0 pasal 21 ayat 5 PMK 65 PMK 04 2021. Kita baca dulu dasar hukumnya, yaitu pasal 21 ayat 5 tadi. Jadi terhadap pemasukan barang ke kawasan berikat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha kena pajak atau PKP yang menyerahkan barang kena pajak wajib membuat faktur pajak yang dibuktikan dengan dokumen persetujuan pemasukan barang ke kawasan berikat, atau namanya biasa SPPB, yang dimiliki oleh pengusaha kawasan berikat atau PDKB sebelum menerbitkan faktur pajak. B. Tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan ya, nggak boleh digabung karena kan ada faktur pajak gabungan dalam satu bulan, semisal dibuat di akhir bulan itu ada. Tapi kalau untuk yang 070 atau kawasan berikat itu tidak bisa. Lalu yang C, menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke kawasan berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi, dokumen BC 4.0 itu menjadi dasar dalam pembuatan faktur pajak 070. Saya bisa mendapat fasilitas tidak dipungut PPN. Saat pembuatan faktur pajak mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, saat buat faktur pajak harus sudah punya BC 4.0 supaya bisa mendapatkan fasilitas. Jadi nggak bisa kita nerbitin faktur tanpa BC 4.0 atau tanpa SPPB, itu tidak bisa. Tidak seperti e-faktur 3.0 ya. Tapi kalau udah e-faktur 3.1 itu nggak bisa lagi nerbitin faktur pajak 070 tanpa SPPB. Lalu terdapat tambahan file. Jadi ada tambahan file baru pada perekaman faktur pajak kode 07 atau 08, yaitu file nomor dokumen pendukung. Disitulah nanti kita input nomor SPPB-nya. Nah, file ini mandatori diisi untuk pembuatan faktur pajak 07 atas pemasukan barang ke cover. Diisi dengan nomor SPPB ya. Dokumen SPPB dapat diambil di menu pre-populate melalui web e-faktur. Tata cara mirip seperti pre-populate, PB, dan cukai. Download dokumen CSV dulu, kemudian diimpor ke e-faktur desktop. Sebelum diimpor harus mengisikan dulu NSP ke dokumen CSV tersebut. Nanti kita praktekkan ini ya, biar nggak bingung. Pre-populate BC 4.0 masih floating untuk 16 wajib pajak yang ditunjuk. Jadi belum semua ya. Jadi yang di pre-populate web e-fakturnya ada, berarti dia termasuk wajib pajak yang ditunjuk. Tapi kalau belum ada ya tunggu saja nanti. Perekaman manual tetap bisa, namun harus mengisikan nomor SPPB dan lawan transaksi dengan benar. Nah ini ya, ini praktiknya kita coba. Ketika teman klik BC 4.0, dia langsung otomatis download. Ketika download, itu filenya akan berbentuk berupa zip. Nah, silakan kalian ekstrak dulu, kemudian buka file CSV-nya. Jadi dalam zip itu ada Excel atau CSV ya, silakan klik buka CSV tersebut. Tampilannya akan seperti ini ya, seperti Excel. Akan teman-teman arahkan kursornya ke FK seperti ini ya, FK nanti akan muncul di sini di atasnya, teman-teman bisa lihat ya, ini FK 070 titik koma. Nah di sini nanti kita isi nomor seri faktur pajaknya seperti keterangan di atas tadi ya. Ini teman-teman lihat yang ini
kosong titik koma baru angka 11. Ini kan 11 nih bulannya, 2021 tahunnya. Nah, ini kita isi nomor serinya nih ya. Ya, jadi di e-faktur kan ada nomor seri faktur pajak urutannya. Silakan teman-teman masukkan di sini yang belum kepake ya, nomor seri faktur pajak yang belum kepake, silakan input di sini. Ini untuk teman-teman yang mau menggunakan metode impor. Tapi kalau mau metode manual ya nanti saya jelaskan lagi di bawah. Ini metode impor. Kalau banyak kan ya harus impor lah biar cepat. Jadi udah dari CSV web e-faktur udah seperti ini, teman-teman hanya edit menambahkan nomor seri faktur pajak aja di sini nih. 070 titik koma baru masukin nomor seri faktur pajak, titik koma baru bulan, titik koma tahun dan seterusnya. Gak usah diedit lagi. Cuman cukup masukkan nomor seri faktur pajaknya. Oke ya. Oke. Nah, ini akan error yang muncul apabila diimpor tanpa mengisikan NSP terlebih dahulu. Nomor seri faktur pajak tadi, kalau teman-teman nggak isi, dia bakal error seperti ini. Ya, nggak bisa di-upload. Ya, seperti itu ya. Nah, adapun cara manual seperti ini. Ketika teman-teman rekam faktur pajak, ini pilih nomor 7 ya, 07, penyerahan yang PP-nya tidak dipungut atau kawasan berikat. Nah, biasa kan hanya referensi faktur filenya. Sekarang ada tambahan fil baru, yaitu nomor dokumen pendukung. Nah, silakan teman masukin sini SPPB berapa, bisa dilihat dari kertas yang dapat dari bagian eksim ya, ekspor impor, bisa juga ambil dari yang tadi di atas ini, bisa juga kan ada nomor SPPB nya di sini ya. Silakan, ini kalau input manual. Nah, data yang divalidasi nomor SPPB harus sesuai dengan data yang ada di BC dan sudah dipertukarkan. SPPB lawan transaksi yang ada di cover harus sesuai dengan data lawan transaksi. Nah, ini poinnya adalah tanggal faktur pajak tidak boleh mendahului tanggal SPPB. Maksudnya seperti apa? Teman-teman bikin faktur pajak dulu, sementara SPPB-nya belum dapat, itu pasti nggak bisa ya, karena nomor SPPB kan kita belum dapat. Kita nggak akan bisa nerbitin faktur pajak yang tanggalnya mendahului SPPB. Ataupun mungkin SPPB dapat tanggal 5, namun teman-teman mau nerbitin fakturnya di tanggal 3, kan bisa tuh tanggal 5 kita nerbitin fakturnya dibuat tanggal 3. Nah, itu tetap nggak bisa kita buat mundur. Jadi tanggal faktur pajak itu harus sama dengan tanggal SPPB ya, seperti itu ya. Kalau nggak dia pasti error seperti ini, ITEX API 125, tanggal faktur tidak boleh kurang dari tanggal SPPB. Jadi tanggalnya harus sama ya. Sekian ya, pajak kuat Indonesia maju. Sekian dari saya. Ada teman-teman yang masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Kita bahas, kita kupas sampai dapat jawaban atau dapat solusi. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman, ke grup FB, WA dan lain sebagainya, agar teman-teman kita mendapat manfaat dari channel ini. Ada dari saya kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.